Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Oke teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, jadi untuk share video kali ini aku mau bebersih atau juga beberes ya. Nah, untuk tempat yang mau aku bereskan kali ini adalah taman minimalis yang ada di dalam rumahku ini. Nah, ini dia tamannya ya. Seperti namanya, ini taman minimalis karena ukurannya yang sangat mini. Jadi untuk taman ini ukurannya hanya 1,2 kali 3 meter aja. Kecil sekali ya teman-teman. Tapi menurutku ini adalah spot kesayangan aku juga. Karena di taman minimalisku ini aku bisa menghirup udara segar seperti halnya kalau aku ada di luar rumah gitu loh teman-teman. Karena kan ini benar-benar terbuka ya, nggak ada atapnya. Jadi udaranya itu benar-benar bebas gitu. Untuk lantai di taman terbuka ini sebenarnya kan nggak pakai batu ataupun keramik atau apa gitulah ya. Ini cuman menggunakan semen dan pasir aja. Jadi karena dia berlumut juga, akhirnya warnanya jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya untuk kameraku ini warnanya agak ketuaan teman-teman. Jadi warna aslinya itu enggak segelap itu ya. Untuk lantai apa sih namanya? Lantai taman minimalisnya itu sebenarnya agak sedikit lebih pudar. Oke, sekarang kita ke depan dulu ya. Aku mau narik selang dari arah garasi, aku bawa masuk ke dalam. Nah, sekarang kita keluar dulu ke arah teras. Itu ada kucing, itu betah banget di rumahku teman-teman, nggak ngerti kenapa. Nah, aku udah nyuci juga ya, cuman aku nggak kasih lihat semuanya ya, karena di jemuran itu ada berbagai macam aib-aib yang harus kita sembunyikan, alias daleman gitu loh. Jeroan apa daleman gitu ya. Udah langsung aja yuk, kita ambil selang dari arah garasi, kita tarik ke dalam rumah. Setelah itu kita mulai membersihkan taman minimalisku. Oke, sekarang kita sudah sampai di garasi dan waktunya untuk ambil selangnya ya. Itu dia selangnya, keruntelan di situ ya. Nah, ini mau aku tarik ke dalam, tapi sebelumnya aku mau lipat bagian ujungnya dulu seperti ini, lalu aku nyalakan kerannya dan setelah itu baru deh kita tarik ke dalam. Kenapa aku nyalain? Kenapa aku lipat dulu bagian ujungnya? Ya karena kerannya sudah dinyalakan. Nanti kalau nggak dilipat bagian ujungnya, yang ada airnya muncrat-muncrat kemana-mana ya. Apalagi aku tuh udah ngepel di dalam rumah sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya airnya muncrat-muncrat kemana-mana, sudah pasti aku harus ngepel lagi dong. Oke, lanjut aja. Sekarang kita tarik lagi kerannya, selangnya. Nah, ini anakku lagi main kereta-keretaan kan. Ini aku suruh agak minggiran sedikit gitu, supaya nggak kena selangnya kan. Takutnya nanti ada bocor-bocor apa sedikit malah jadi basah deh dia. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku sudah sampai di ruang terbukanya. Nah, ini dia. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang ceritanya kemarin-kemarin itu lagi di karantina sebelum digantung di tembok ini. Jadi karena kan kalau siang matahari itu benar-benar terik banget masuk ke dalam ruangan ini. Makanya tanaman-tanaman yang mau aku gantung di sini sebelum benar-benar numbuh itu masih aku taruh di bagian bawah seperti itu, teman-teman. Untuk benda seperti papan yang tadi aku turunin dari tembok, itu sebenarnya adalah pohon anggrek dan media tanamnya ya, teman-teman. Pada masanya pohon anggrek itu sempat numbuh subur, terus udah gitu berbunga cantik banget. Bunganya warna putih. Tapi setelah itu aku tinggal pulang kampung dan pada saat itu aku pulang kampung cuacanya lagi panas banget. Dan pas aku balik ke sini pohonnya udah kering dong. Karena kan memang gak ada yang nyiram ya, bener-bener gak kena air sama sekali. Sampai akhirnya pohon itu mati. Sempat aku coba untuk pertahanin kan ya, makanya masih ada di situ, masih tergantung di situ. Masih suka aku siram, masih mengandalkan air hujan juga. Apalagi sekarang kan musim hujan ya. Dan aku berharap pohonnya itu bisa numbuh lagi. Tapi ternyata tidak numbuh lagi teman-teman. Jadi ya sudahlah ya. Kita turunin aja, kita ambil media tanamnya, kita taruh di pot. Siapa tahu bisa menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang tanaman-tanaman yang tadinya di karantina sudah mulai aku tempel-tempel di tembok seperti ini. Nah, untuk paku-pakunya ini sudah ada sejak lama ya, teman-teman. Karena memang sebelum-sebelumnya atau pas masih baru-barunya aku tinggal di sini, aku sudah pasang-pasang paku yang ada di situ. Jadi dulu tamanku ini lebih rimbun daripada ini ya. Cuman seiring berjalannya waktu, terus aku agak trauma sama yang namanya kelabang. Jadi akhirnya ini kurang terurus gitu loh, teman-teman.
Ini aja aku pindah-pindahin tanaman, belum aku ganti media tanamnya ya. Ya mungkin suatu saat nanti kalau ketakutanku dengan kelabang sudah agak sedikit berkurang ya. Kalau untuk sekarang aku masih agak-agak trauma gitu loh teman-teman. Karena pada waktu itu rumahku jadi banyak kelabang setelah aku ganti media tanam untuk tanaman-tanaman yang ada di ruang terbuka ini. Jadi untuk mengganti dengan media tanam yang baru sekarang agak gimana gitu loh. Padahal mungkin pada waktu itu memang salah aku juga kali ya. Karena pada waktu itu aku beli media tanam yang memang harganya itu jauh lebih murah daripada media tanam yang biasa aku beli. Ya namanya emak-emak ya, aku tergoda gitu loh teman-teman. Dengan harga murah dapat banyak, terus udah gitu aku dapat rekomendasi juga dari teman. Katanya dia pakai tuh aman-aman aja gitu. Nah mungkin pada waktu itu lagi apes aja kali ya, lagi kurang beruntung gitu. Jadi akhirnya pada waktu aku beli media tanam tersebut dan aku pakai di sini malah ternyata jadi banyak kelabangnya. Jadi akhirnya ketakutanku sama kelabang itu berlanjut sampai sekarang teman-teman. Aduh agak gimana juga ya, tapi ya bismillah lah, mudah-mudahan Allah segera bukakan pintu hatiku supaya tidak takut lagi sama kelabang dan tidak trauma lagi menggunakan media tanam. Karena kasihan juga tanaman-tanamanku tanpa media tanam yang layak ya. Oke lanjut lagi, ini tanaman-tanaman kan tadi sudah aku geserin ya. Aku juga sudah mulai sikat-sikatin di bagian lantainya. Karena bagian lantainya ini banyak banget lumutnya, udah mulai licin gitu loh teman-teman. Kalau misalnya lumutnya masih tipis-tipis gitu aku masih suka karena jadi terlihat lebih hijau gitu loh. Berhubung sekarang lumutnya sudah terlalu tebal, jadi terlihat kayak gimana ya? Maaf-maaf ya, jadi kayak kumuh gitu loh teman-teman. Makanya aku putuskan untuk sikatin aja deh. Kita bersihkan aja. Udah kita bikin lumutnya jadi tipis aja deh ya. Biarin dah kelihatan agak-agak gersang dikit juga nggak jadi masalah lah daripada kelihatan jadi jorok seperti ini gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh disikat-sikat kayak gini aja udah kelihatan banget kalau ini lumutnya itu super duper tebal. Untuk teman-teman pecinta satisfying, ini tuh super super satisfying banget teman-teman. Karena sekali kita sikat-sikat, terus sedikit kita siram, itu tampilannya bener-bener kontras banget. Dari yang lumut super tebal, akhirnya lumutnya itu tinggal sedikit gitu. Jadi kelihatan bersih gitu loh. Nanti aku kasih lihat ya perbedaan antara lantai yang sudah aku sikat dengan lantai yang belum aku sikat. Pokoknya perbedaannya itu jauh banget. Ntar aku kasih lihat ya teman-teman. Nah ini dia. Ini yang sebelah kiri aku adalah lantai yang sudah aku sikat. Dan sebelah kanan aku adalah lantai yang belum aku sikat. Nah karena ruang terbuka ini atau taman minimalisku ini benar-benar mini. Jadi untuk membersihkannya pun harus kita harus ganti-gantian gitu ya teman-teman. Jadi kita bersihkan yang sebelah dulu, setelah yang sebelahnya bersih, baru kita pindah-pindahin barang-barang atau tanamannya. Setelah itu kita bersihkan di sisi sebelahnya lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak kayak gitu nggak bakalan bisa. Ya sebenarnya bisa sih ya. Kita keluarin dulu tanaman-tanamannya, setelah itu kita bersihkan semuanya secara menyeluruh, baru deh kita masukin lagi tanaman. Tapi agak ribet juga, karena harus gotong sana gotong sini gitu loh. Sedangkan aku kan gak mau ribet ya, gak kepengen ribet pokoknya. Mengerjakan segala sesuatunya itu dengan cara yang paling mudah dan paling simple, udah gitu aja. Oke lanjut lagi. Nah tadi ada sirih gading yang nempel di bagian temboknya kan ya. Sebenarnya itu sudah aku pertahankan karena memang kemarin-kemarin kan gak ada tanaman apapun yang nempel di bagian temboknya ya. Ada deng, ada dua, kan ada satu apa sih nggak ngerti aku tuh yang ungu-ungu gitu. Terus ada satu lagi tanaman anggrek yang masih aku coba untuk dihidupkan kembali ya. Tapi berhubung si anggreknya juga sudah aku ambil, jadi akhirnya sirih gadingnya juga aku lepas aja deh. Udah nggak usah nempel lagi di situ, jadi kelihatan tambah berantakan gitu loh teman-teman. Nanti kalau misalnya ada sirih gading yang lebih banyak lagi, mungkin agak lebih estetik ya. Tapi kalau untuk saat ini udahlah, kita bikin taman minimalis ini seminimalis mungkin. Oke teman-teman, ini dia hasil dari sikat-sikat lantai di taman minimalisku. Hasil aku membersihkan dan juga merapikannya. Tapi ini belum semuanya ya teman-teman. Ini masih on proses. Jadi ini lagi aku tata-tata ulang tanaman-tanamannya. Karena tanaman di sini kan ada yang subur, ada yang sudah membutuhkan perawatan juga gitu, udah kurus-kurus gitu maksudnya ya.
Nah, ini dia. Kita coba tata ulang supaya sedikit lebih rapi lagi dan pastinya lebih bersih ya. Alhamdulillah akhirnya bersih-bersih taman minimalisku sudah selesai dan sekarang waktunya untuk kita kembalikan selangnya ke garasi kembali. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Aku agak kecewa sama hasil kameraku ini karena hasilnya lebih gelap daripada aslinya gitu loh teman-teman. Ya beginilah ya, pokoknya ada gambaran sedikit seperti ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti aku punya rezeki supaya taman minimalisku ini bisa aku renovasi dan aku bikin tampilan yang lebih estetik, oke? Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel aku dan baru menonton video aku juga. Semoga kalian semua sehat selalu. Allah berikan rezeki yang berlimpah dan semoga kalian bahagia dimanapun kalian berada. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.